Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami hadir turut untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Walaupun banyak dalam kehidupan kami mengalami pergumulan, persoalan yang kami hadapi, kami tetap percaya dan kami akan tetap terus menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Yes, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Oh, kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya. Menyenangkan-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan, keluarga HCC yang ada di Luwuk maupun di Palu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada tanggal 22 April 2002. Luar biasa Bapak Ibu, kita sudah melewati doa puasa selama 21 hari. Saya percaya kita yang mengikuti doa puasa selama 21 hari penuh, kita tinggal menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan, hal-hal yang luar biasa yang akan kita saksikan pada kali-kali yang akan datang, di mana Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Saya percaya kita dapat melalui doa puasa 21 hari karena kemurahan Tuhan, karena kesungguhan hati kita, karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini tanpa terasa kita masuk pada tanggal 22 bulan April 2022. Kita akan melaksanakan aktivitas kita, melanjutkan aktivitas kita. Saya percaya saudara-saudara, sesuatu yang terbaik Tuhan sudah siapkan untuk kita setelah kita melewati hari doa puasa kita selama 21 hari penuh. Dengan ketekunan kita, dengan kesungguhan hati kita, kehidupan kita akan terus dipulihkan Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, saya akan mengajak kita untuk belajar lagi firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami tak hentinya bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya sungguh hari ini kami semua masih dapat menikmati hari hidup yang baru, nafas hidup yang baru. Kami ada di pagi hari ini Tuhan dalam keadaan yang baik, kami sehat semua, kami tetap kuat. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami, melanjutkan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami akan datang kepada Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan tuntun kami, Roh Kudus tuntun hamba-Mu yang lemah ini, yang terbatas ini. Urapi firman, urapi kami jemaat yang menyaksikan acara ini dimanapun mereka berada, jemaat yang ada di Luwuk maupun di Palu, atau di mana-mana saja saudara-saudara kami menyaksikan acara ini. Kami percaya hati mereka akan dilawat oleh Tuhan, hati mereka akan fokus kepada kebenaran firman. Terpuji nama-Mu, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Baik, salam Bapak Ibu. Pagi hari ini saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Kita boleh menikmati hari hidup yang baru, menikmati nafas hidup yang baru, menikmati anugerah Tuhan yang baru. Kita telah selesai melaksanakan doa puasa selama 21 hari penuh. Bagi kita yang setia mengikuti doa puasa ini dengan sungguh-sungguh hati, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan lewat doa puasa 21 hari penuh, saya percaya kita akan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan kepada kita. Mari sebelum kita melanjutkan aktivitas kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil dari Amsal 20 ayat 6. Berkata,
Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, firman Tuhan berkata bahwa orang baik sangat banyak, tetapi menemukan orang yang setia sangat sulit, saudara-saudara. Namun saya percaya di gereja HCC ini jemaatnya baik-baik semua. Dan pelayan-pelayan Tuhan, jemaatnya ada, semua makin setia kepada Tuhan. Nah saudara, saya berikan tema pagi hari ini dari ayat yang kita baca tadi. Tema saya berikan dengan khotbah saya, tetaplah setia. Nah saudara-saudara, setia artinya apa itu setia? Setia itu artinya berpegang teguh dalam pendiriannya, berpegang teguh pada janji, berpegang teguh dalam satu komitmen. Setia artinya berpegang teguh pada janji, berpegang teguh dengan apa yang menjadi komitmen kita tanpa berubah-ubah, saudara-saudara. Ya. Contoh yang kecil saja ya, biasanya kita ya kalau mau datang gereja ya ataupun ikut homesale, kalau sudah hujan biasanya sudah pikir-pikir ya. Setia dalam keadaan ditentukan oleh cuaca yang baik. Tapi saya percaya kita di HCC ini semua orang-orang yang setia. Nah saudara, kalau kita setia, apapun tantangan, apapun masalah yang terjadi, kita akan tetap melaksanakan komitmen. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, yang dipercayakan kepada kita dalam melayani Tuhan, kita akan tetap setia. Nah saudara-saudara, ya contoh lainnya bagi saudara ya dan saya, yang mengikuti doa puasa yang telah kita lakukan, ya, yang telah kita rencanakan selama 21 hari penuh, itu artinya kesetiaan kita. Kita sungguh-sungguh setia walaupun di tengah situasi yang sulit ya. Kadangkala kita merasa haus dan lapar, kadangkala kita sedang bekerja, tapi kita tetap dengan tekun tidak pernah melewatkan satu hari ya. Dari 21 hari doa puasa yang kita sudah laksanakan, yang kita sudah sepakati bersama dengan Pak Gembala dan pelayan-pelayan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh, saudara-saudara, kita setia sampai akhir dari tanggal 1 sampai 21 kita laksanakan doa puasa dengan baik, dengan ketekunan kita, dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu contoh, itu bukti bahwa kita juga belajar untuk setia kepada Tuhan. Walaupun di situasi banyak tantangan di sekitar kita, tapi kita tetap setia. Itu kalau kita berbicara tentang setia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, kata orang ya, orang percaya, ya, kita orang percaya, kata firman Tuhan, kita orang percaya, mengapa kita harus setia? Ya, Tuhan merindukan kita setia. Dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mengapa orang percaya? Tuhan inginkan ya, kita tetap setia melayani Dia. Yang pertama saudara, karena Tuhan juga sudah menunjukkan kepada kita bahwa begitu Dia setia terhadap janjinya, sehingga Dia berkorban untuk menebus kita dari dosa. Begitu Tuhan setia terhadap janji Bapa untuk menebus manusia dari dosa. Itu sebabnya Tuhan juga merindukan kita anak-anak Tuhan itu ini harus setia. Yang berikut saudara-saudara, ya, kita setia di dalam Wahyu pasal 10 tadi kan, kalau kita setia, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita, orang-orang percaya yang sudah menerima keselamatan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ya, di tengah situasi dunia yang semakin sukar saat ini, yang semakin jahat saat ini, begitu banyak persoalan ya, yang kita hadapi. Dikatakan dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, banyak orang masih bisa berbuat yang baik, banyak orang masih bisa baik hati, bisa menolong orang lain karena mereka memiliki hal yang cukup ya. Mungkin bisa membantu orang lain. Tetapi dikatakan bahwa orang setia, saudara-saudara, sangat sulit ditemukan. Kenapa saudara-saudara? Ya, karena berbicara ya, tentang setia ya, ada juga hal yang harus kita korbankan ya. Pengorbanan kita tentang waktu kita, tenaga, pikiran kita, bahkan hal-hal yang contohnya ya, kita tetap setia mengembalikan milik Tuhan di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit saat ini ya. Ketika kita dapat berkat ya saudara, kita tetap setia
mengembalikan milik Tuhan. Kita tidak peduli apa cukup kita mau pakai hari ini atau besok, tapi kita tetap mengembalikan milik Tuhan. Itu artinya kita sedang belajar untuk setia kepada Tuhan, sedang belajar untuk tetap setia di tengah situasi yang sedang terjadi, di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit saat ini. Jadi saudara-saudara, berbicara tentang setia, untuk tetap setia, menjadi pribadi yang setia, ada hal juga yang harus kita korbankan. Banyak hal yang harus kita korbankan, karena itu membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Nah saudara, bagaimana hidup saudara dan saya sampai hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh sudah setia kepada Tuhan dalam berbagai aspek hidup kita, dalam berbagai tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pelayanan? Apakah kita sungguh-sungguh tetap setia kepada Tuhan? Nah saudara, bagaimana upaya kita agar kita tetap setia kepada Tuhan, kita tetap menjadi pribadi yang setia di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi tantangan yang begitu banyak saat ini? Kita harus tetap menjadi pribadi yang setia. Sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan merindukan kita, Tuhan menginginkan kita juga setia. Sebagaimana Tuhan sudah setia, begitu setia kepada janji Bapa, menebus kita dari dosa. Nah saudara, kita setia, mahkota kehidupan Tuhan sediakan bagi kita. Hari yang pertama saudara ya, ada dua hal untuk kita tetap menjadi pribadi yang setia. Yang pertama, mari kita lihat Lukas 16 ayat 10 bagian ayat 10, saudara-saudara. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, firman Tuhan berkata, bila kita setia dalam perkara-perkara kecil, tentu kita akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Bahkan Tuhan akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar bila kita setia dalam perkara kecil. Dan belajar setia dalam perkara kecil, saudara, agar kita dapat bertanggung jawab dan setia dalam perkara-perkara besar apabila Tuhan percayakan itu kepada kita. Jadi saudara-saudara, untuk kita tetap menjadi pribadi yang setia, pertama mari kita belajar melatih diri untuk setia dalam hal-hal kecil. Seperti saya katakan tadi, sudah setiakah kita dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita hari-hari ini Tuhan? Yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini, kita melayani Tuhan dengan segala situasi, dalam segala situasi dengan komitmen kita untuk sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dalam hal apapun. Ya, misalnya hadir dalam homesel kita. Apakah saya capek pulang kerja atau hal yang, tapi tetap kita hadir dalam homesel. Itu membuktikan kita setia kepada Tuhan. Kita melaksanakan tanggung jawab, komitmen kita kepada Tuhan, kita kerjakan dengan baik. Itu merupakan setia kepada Tuhan. Jangan kita berbicara hal yang besar, tapi hal yang kecil. Ya. Misalnya kita mengikuti doa puasa dari tanggal 1. Mampu kita sampai tanggal 21, saudara-saudara. Ya. Kalau kita dengan sungguh-sungguh hati, dengan keteguhan hati kita sudah lakukan itu artinya saudara-saudara kita sedang belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Itu yang pertama saudara-saudara. Menjadi pribadi yang setia, mari kita belajar melatih diri dalam hal setia, dalam hal-hal yang kecil, dalam hal-hal sederhana. Yang kedua saudara-saudara, Daniel 6 ayat 11b dikatakan, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Nah saudara-saudara, Daniel dalam tekanan politik saudara-saudara, ya, dia tidak peduli tekanan politik. Dia tetap setia kepada Tuhan dengan komitmennya bahwa dia harus mencari Tuhan. Dalam sehari 3 kali datang kepada Tuhan. Walaupun di sana hukuman sedang menanti, tidak peduli dengan tekanan politik, dengan tekanan masalah yang akan dihadapi, tapi dia punya komitmen, dia setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Jam-jam doanya tidak pernah berubah, tidak pernah tinggalkan. 3 kali sehari di tengah kesibukannya Daniel datang kepada Tuhan, berlutut berdoa memuji Allahnya. Nah saudara, kembali dikatakan hal yang kedua supaya kita tetap menjadi pribadi yang setia, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Tetap kita intim dengan Tuhan, tetap kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Tidak peduli situasi apapun yang terjadi saat ini, mari kita tetapkan ya jam-jam doa kita kepada Tuhan, ya, pribadi, jam-jam ibadah kita, jam-jam homesel kita, mari kita ikuti dengan tekun dan setia. Itu artinya kita sedang belajar untuk menjadi
pribadi yang setia. Hal yang kita lakukan itu adalah menyenangkan hati Bapa. Nah, saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Jadi kita setia dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita melayani Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita. Tuhan memperhitungkan jeripaya kita. Tuhan memperhitungkan apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka dikatakan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang setia. Tetap setia dalam Tuhan, dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Mari kita setia dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya senang ya dengan saat teduh. Tiap pagi saya belajar, saya ikuti dari awal sampai akhir. Nah, saudara, beberapa waktu lalu saya tertarik sekali dengan 3 orang generasi yang ada di gereja kita, menyaksikan bagaimana kesetiaan mereka kepada Tuhan, memenuhi panggilan mereka kepada Tuhan. Kalau dibandingkan, kalau kita lihat bahwa disiplin ilmu mereka ya sangat menguntungkan mereka untuk dunia sekuler, tapi mereka memutuskan memenuhi panggilan Tuhan bekerja di gereja. Nah, hari ini saudara-saudara, seorang pemuda tersebut yang luar biasa saat ini menjadi general manager di ICC Palu dan Luwu. Yang kedua, saat ini menjadi kepala bidang administrasi di ICC Palu dan Luwu. Nah, saudara, itu contoh pribadi-pribadi yang setia mengambil keputusan ya, walaupun di tengah pilihan yang sulit. Karena disiplin ilmu mereka, saudara, sangat menguntungkan untuk dunia sekuler, tapi mereka putuskan memenuhi panggilan mereka untuk melayani Tuhan di gereja. Yang ketiga ada seorang gadis, saudara, ya begitu luka ya. Lama sekali dia luka, saudara-saudara, tapi karena dia setia kepada Tuhan, hari ini dia dipulihkan Tuhan dengan kesaksian yang saya ikuti, saudara. Hari ini dia dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan dari luka yang begitu dalam. Bertahun-tahun dia tinggalkan pelayanan, dia tinggalkan Tuhan. Dia tidak temukan satu pribadi yang bisa menyembuhkan lukanya selain Tuhan. Dikatakan Tuhan yang menyembuhkan lukanya. Dan hari ini, saudara-saudara, gadis tersebut ada di rumah di HCC melayani Tuhan. Nah, saudara, itu kesaksian yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, setelah kita 21 hari ya, mengikuti ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, saya percaya kita sedang menantikan kesaksian-kesaksian jemaat yang luar biasa yang akan terus ditolong oleh Tuhan karena kita setia kepada Tuhan. Nah, saudara, marilah kita tetap belajar menjadi pribadi yang setia dalam situasi apapun yang sedang terjadi saat ini. Mari kita setia melayani Tuhan. Mari kita setia memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kamu telah selesai berbicara Tuhan, namun kami percaya Roh Kudus akan pernah tinggalkan kami, memberikan kami hikmat mengerti, memahami kehendak Tuhan, dan memampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, yang kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam homesel kami, dalam gereja kami di rumah ini. Tuhan, tolong kami. Kami percaya Tuhan, kami yang sudah mengikuti doa puasa selama 21 hari penuh, dari tanggal 1 sampai tanggal 21 Tuhan pada bulan April ini. Dan kami percaya Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Ada terobosan baru, ada kekuatan baru, ada hikmat baru, ada pewahyuan baru bagi kami semua. Kami menyaksikan kebaikan Tuhan. Hari ini Bapak, kami melangkah lebih lagi Tuhan, mengawali hari hidup kami pada hari ke-22 di bulan April ini Tuhan. Firman menguatkan kami. Dimanapun jemaat yang menyaksikan acara ini, jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di Luwuk, di Palu, di mana saja, saudara kami yang sudah menyaksikan acara ini, hati mereka dilawat oleh Tuhan, hati mereka diubah oleh Tuhan, hati mereka ditenangkan oleh firman Tuhan. Roh Kudus berkarya di hati mereka, mereka juga diberkati Tuhan. Sehingga dalam situasi tantangan yang mereka hadapi saat ini, yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia sebagai anak-anak Tuhan. Kami bersuka cita menyambut hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC,
silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.